Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muftihatul Mahmuda dari kelas 6 BPGSD. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Yulina Ismianti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. Untuk pertanyaan nomor 1 yaitu sebutkan dan jelaskan secara singkat berbagai perspektif kultur sekolah. Yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan secara singkat dalam membangun kultur sekolah. Yang ketiga yaitu sebutkan gambaran kultur sekolah yang positif. Yang keempat yaitu sebutkan gambaran kultur sekolah yang negatif. Dan yang kelima sebutkan ciri-ciri sekolah unggul. Untuk jawaban yang nomor 1 yaitu untuk perspektif kultur sekolah sendiri ada 5. Yang pertama kultur sekolah efikasi, di mana yang menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam melakukan pembelajaran dapat dilakukan secara baik sehingga siswa memiliki kesempatan untuk berprestasi maksimal. Yang kedua yaitu kultur sekolah humas, yang menunjukkan bahwa di dalam kehidupan sekolah untuk belajar didasari dengan kebersamaan untuk mewujudkan prestasi. Yang ketiga yaitu kultur sekolah terus atau saling percaya, di mana pemangku sekolah terhadap guru dan staf administrasi saling percaya mempercayai, sehingga meyakini bahwa guru, staf administrasi, dan orang-orang dapat dipercaya. Yang keempat yaitu kultur sekolah optimis pencapaian prestasi, yang artinya bahwa semua warga sekolah meyakini bahwa dapat meraih prestasi yang membanggakan. Kemudian yang kelima yaitu kultur sekolah kontrol siswa, di mana di dalam pembelajaran adanya pengendalian kontrol terhadap siswa sehingga siswa harus lebih belajar keras kemudian hidup teratur untuk meraih prestasi. Kemudian untuk jawaban nomor 2 yaitu di dalam membangun kultur sekolah yang pertama membutuhkan kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dan demokratis. Karena dalam kepemimpinan demokratis dapat menimbulkan atau dampaknya dengan adanya sekolah yang positif. Kemudian yang kedua yaitu adanya arah dan rancangan perkembangan kultur sekolah. Dengan membangun kultur sekolah maka harus memiliki alur dan rancangan yang jelas sesuai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu potensi guru harus ditingkatkan, karena semakin berkembangnya zaman maka perkembangan ilmu pengetahuan guru dituntut untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya secara dari waktu ke waktu. Dan kemudian yang terakhir dalam membangun kultur sekolah harus memberikan motivasi dan fasilitas kepada siswa yang berprestasi. Karena dengan adanya siswa yang berprestasi maka terlebih dahulu diberikan adanya motivasi-motivasi sehingga siswa memiliki semangat untuk belajar dan dapat meraih prestasi yang diinginkan. Dan tidak lupa juga di dalam melakukan siswa untuk berprestasi juga didukung dengan adanya fasilitas-fasilitas yang mendukung. Kemudian jawaban nomor 3 yaitu gambaran kultur sekolah yang positif. Yang pertama, ambisi untuk meraih prestasi, kemudian pemberian penghargaan kepada yang berprestasi. Kemudian ada yang kedua yaitu hidup semangat untuk menegakkan suportivitas, jujur, dan mengakui keunggulan pihak lain. Kemudian yang ketiga yaitu saling menghargai perbedaan, dan keempat saling percaya. Untuk jawaban nomor 4 yaitu gambaran kultur sekolah yang negatif. Yang pertama, banyak jam kosong, kemudian absen dari tugas. Yang kedua yaitu terlalu permisif terhadap pelanggaran nilai-nilai moral. Kemudian yang ketiga yaitu adanya fraksi yang menimbulkan pembentukan atau membentuk perpecahan, dan kemudian adanya kelompok yang saling menjatuhkan. Kemudian yang keempat yaitu penekanan terhadap nilai bukan pada kemampuan. Kemudian untuk jawaban nomor 5 yaitu ciri-ciri sekolah unggul. Untuk sekolah unggul yang pertama yaitu memiliki komitmen yang tinggi untuk unggul. Yang kedua, jiwa kepemimpinan yang andal. Yang ketiga, memberikan kesempatan belajar dan pengaturan waktu yang jelas. Yang keempat yaitu lingkungan sekolah yang aman. Yang kelima, adanya terjalin hubungan yang baik antara rumah dan sekolah.
Kemudian yang keenam yaitu adanya monitoring terhadap kemampuan siswa yang dilakukan secara berkala. Demikian jawaban dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.